Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Rananda Rahman dari kelas SM4503 akan menyampaikan presentasi saya hari ini mengenai Scrum dan Scrum Master. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama ada daftar isi dari presentasi hari ini. Yang pertama saya ingin membahas permasalahan pada traditional method, kemudian perbandingan antara traditional dan agile, kemudian ada elemen dari Scrum, dan kemudian ada Scrum Master. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Permasalahan pada traditional method. Jadi pada traditional method contohnya adalah waterfall model itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama ada tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Kenapa hal ini terjadi karena pada saat tahap requirements itu berakhir dengan seluruh requirements itu sudah harus selesai dan sudah harus disetujui di finalisasi atau kemudian klien atau customer itu sudah melakukan kontrak. Kemudian pada tahap setelahnya yaitu tahap pengembangannya itu klien atau customer tidak bisa mengubah kebutuhan apapun. Sehingga pada waktu itu juga misalnya akan terjadi perubahan tren yang akan berimpact pada produk yang dibuat ini sehingga klien ingin mengubahnya. Namun karena requirement tadi itu sudah difinalisasi, itu tidak bisa diubah lagi, sehingga itu akan menyambung pada kekurangan yang kedua, yaitu klien akan merasa kesal karena tidak transparan. Jadi kenapa ini maksudnya adalah tidak transparan, artinya semua yang telah dibangun itu tidak disampaikan selama pengembangan, itu tidak disampaikan kepada klien atau customer. Jadi klien itu hanya bisa melihat produk akhir yang telah dibuat atau produk jadinya sebutannya. Jadi dikasih produk jadinya kepada klien. Nah, karena klien itu pasti expect sesuatu saat proses pengembangan itu, ingin punya fitur ini, fitur itu untuk produknya itu, otomatis tidak bisa, dan klien akan merasa tidak puas ataupun kesal terhadap hasil akhir dari produknya itu. Sehingga itu nyambung dengan masalah tidak fleksibel tadi dan tidak transparan. Kemudian ada butuh koordinasi yang lebih. Ini lebih kepada tim dari development-nya. Jadi mereka itu berpusat kepada manajernya. Manajernya mengatur segala perintah ataupun koordinasi, fitur apa yang perlu dilakukan, yang mana yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Nah, karena pusatnya itu ke manajer ini misalnya dia ingin punya waktu luang atau waktu libur, itu tidak ingin dihubungi, itu akan sulit nantinya. Akan sulit dalam pengerjaannya karena tidak ada yang memerintah untuk apa yang dikerjakan dulu. Itu dia permasalahan dari waterfall model. Masalah yang paling utamanya yang bisa terlihat adalah tidak fleksibel tadi dan tidak transparan. Baik, ke pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan antara agile dan tradisional. Selain tradisional ada metode lain yaitu dinamakan dengan agile. Agile ini dikenal sebagai SDLC yang lebih fleksibel. Jadi pada metode tradisional tadi requirement itu sudah harus difinalisasi semua sebelum tahap masuk desain gitu. Nah, sedangkan pada metode agile ini itu tim bisa mulai dengan requirement yang terbatas terlebih dahulu. Nah, jadi dengan requirement terbatas ini bisa bikin fitur apa? Nah, fitur itu dibuat dengan requirement yang terbatas tadi. Nah, di sini ada tahap review. Nah, review ini berarti ini menyampaikan ke produk atau prototipenya ke product owner atau klien tadi. Jadi klien itu bisa nge-review dari produk yang telah dibuat atau fitur yang telah dibuat, sehingga dari review itu bisa mengasih feedback ataupun yang tadi disebut bahwa yang ini kan fleksibel. Jadi klien itu bisa meminta requirement yang dia sedang inginkan ataupun sesuai dengan tren. Pokoknya seperti semacam fitur yang tidak bisa dia sampaikan selama tahap planning. Jadi dia baru kepikiran, misalnya baru kepikiran sekarang dan ingin menambahkan ini ke requirement-nya gitu. Nah, jadi itu pada agile ini customer itu bisa menambahkan hal itu.
Sehingga dengan beberapa sprint itu selesai, produknya selesai, maka itu akan sesuai dengan ekspektasi akhir dari klien, sehingga klien akan merasa puas. Nah, sehingga jadi agile versus tradisional ini bisa dilihat perbedaannya itu cukup terlihat gitu intinya. Kalau agile ini lebih jauh fleksibel daripada waterfall. Tapi kalau dari segi proyek ataupun besar proyek, waterfall itu tidak bisa terlalu besar, sedangkan agile bisa untuk proyek besar. Nah, baik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu 11 elemen of Scrum. Jadi Scrum itu merupakan salah satu framework dari Agile. Bisa dilihat dari gambarnya ini, dia punya banyak sprint gitu. Jadi intinya disebutnya itu sebagai iterasi atau proses yang berulang-ulang. Elemen-elemen yang ada pada Scrum yaitu yang pertama ada three accountabilities. Yang pertama ada product owner, kemudian ada Scrum Master. Scrum Master akan kita bahas selanjutnya, dan tim development itu sendiri. Sedangkan 5 event, kemudian ada 5 event ini. Yang pertama ada sprint planning terlebih dahulu, kemudian sprint itu sendiri, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Sprint planning yaitu planning sebelum mulai melakukan sprint. Salah satu sprint itu yang lingkaran yang bisa dilihat di gambar ini. Kemudian sprint itu sendiri dilakukan biasanya dilakukan 2 sampai 4 minggu ya, tergantung dari proyek itu sendiri. Kemudian ada daily scrum itu seperti pembahasan ataupun meeting untuk melakukan sprint selanjutnya. Kemudian ada sprint review. Sprint review itu nge-review sprint yang telah dilakukan, seperti bagaimana hasilnya, dan pokoknya membahas bagaimana hasil dari sprint yang telah dilakukan itu. Kemudian ada sprint retrospektif. Sprint retrospektif itu seperti juga nge-review, cuma ini nge-review seperti membahas apa yang bisa diimprove untuk sprint selanjutnya. Jadi seperti menerima feedback dari tim gitu, sehingga mendapatkan cara untuk mengimprove pengerjaan proyek untuk sprint selanjutnya. Dan ada artifact yaitu product backlog, yaitu berisi fitur-fitur yang perlu dikerjakan. Kemudian ada sprint backlog, yaitu dokumen yang berisikan fitur yang telah dikerjakan selama sprint itu. Kemudian ada increment atau prototype disebutnya. Jadi itu merupakan hasil dari sprint yang telah dilakukan. Baik itu dia seluruh 11 elemen dari Scrum. Bisa dilihat ini tadi 3 accountabilities, 5 events, and 3 artifacts. Baik, kita membahas untuk Scrum Master tersendiri. Itu Scrum Master merupakan orang yang ahli dalam Scrum. Biasanya mereka itu menyediakan fasilitas-fasilitas bagi tim untuk melaksanakan Scrum. Seperti membuat tools maintenance seperti Jira ini. Jira seperti tool management gitu. Kemudian menyediakan meeting, menyediakan reporting. Scrum Master juga berperan sebagai pengarah pada proses Scrum untuk tim development, seperti guide gitu, guide dalam melaksanakan sprint dan seluruh proyek dari bentuk Scrum ini, dan menyediakan feedback untuk mengimprovisasi dari proyek. Jadi menyediakan seperti mengumpulkan mengumpulkan feedback dari seluruh tim development sehingga tahu apa yang perlu diimprovisasi, sehingga pelaksanaan proyek itu lebih bagus dan lebih lancar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.